Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah kejadian pemberontakan dan kericuhan yang dilakukan Adrian untuk melawan Cedric dan Anna, kini kita diperlihatkan ringkasan kejadian itu. Ringkasan kejadian itu rupanya telah dijadikan video dan tersebar di berbagai platform sosial media. Raven sangat marah karena sekarang ini banyak sekali kegaduhan yang muncul setelah Anna dan Cedric ditangkap Adrian. Penasihat Raven mengatakan jika video itu terus menyebar luas sehingga sebagian besar masyarakat mungkin akan sadar situasinya besok. Terlebih, beberapa orang beranggapan pengkhianatan Cedric dan Anna didukung oleh Raven. Raven mengatakan jika rumor seperti itu tidak penting, tapi penasihatnya memberitahu jika beberapa bangsawan juga mendukung rumor yang tersebar itu. Raven mengatakan jika para bangsawan itu cuma bisa mengajukan keluhan padanya saja, dan itu sama sekali tidak penting. Alasan kenapa Raven sangat percaya diri untuk melawan seorang Archmage dan Aura Master adalah karena ia memiliki kekuatan militer yang setara dengan gabungan Duke dan Marquis yang takkan bisa dilawan oleh dua orang manusia super. Akan sangat merepotkan jika seorang Duke dan Marquis berpihak pada Adrian, tapi kemungkinan itu sangat kecil karena mereka tidak akan senang menyambut saingan baru. Penasehat mengatakan jika keluarga kerajaan mungkin akan melakukan intervensi dan Raven tidak menyangkalnya karena seorang Archmage dan Aura Master adalah orang yang langka. Tapi Raven akhirnya berencana untuk membuat Adrian dan Archia dijadikan sebagai penipu supaya orang-orang tidak percaya jika Adrian dan Archia adalah seorang Archmage dan Aura Master. Raven berencana untuk mengumumkan jika video Adrian adalah editan, tapi penasihat mengatakan akan bahaya jika itu diidentifikasi. Namun Raven mengatakan ia akan mengurusnya sebelum ketahuan. Raven menegaskan jika Adrian sengaja membuat video ini agar terlihat jika dirinya yang mendukung Cedric dan Anna, terlebih rakyat jelata dengan mudahnya akan percaya dengan Adrian. Raven tahu jika tujuan sebenarnya Adrian adalah untuk menciptakan celah agar dia bisa membuka perang untuk melawannya. Penasehat mengatakan jika Adrian sudah gila jika ingin melawan Margrave, tapi Raven ingin agar mereka segera menyiapkan pasukan yang bisa segera diberangkatkan. Penasehat mengatakan jika itu setengah dari kekuatan mereka, yaitu 3 benteng langit dan 150 vanguard, atau 2 benteng langit beserta 200 vanguard. Namun penasehat mengatakan jika yang bisa diberangkatkan adalah 1 benteng langit dan 200 vanguard, tapi Raven rasa itu sudah sangat cukup. Raven berpikir jika seorang bocah nakal akan ngompol setelah berani memprovokasinya, dan Raven jamin jika Adrian akan menyesal telah berperang melawannya. Kembali ke tempat Adrian rasa jika Raven dan bawahannya sudah memeriksa videonya dan sedang bersiap untuk menyerangnya. Hubungan Raven dengan Anna dan Cedric tidak bisa dipisahkan, jadi balas dendamnya tak akan selesai sebelum Raven mokat. Namun sebelum itu, Adrian akan memperkuat posisinya karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tampaknya Adrian sekarang akan mengadakan pertemuan dengan seorang wanita yang dikawal oleh 2 orang pria. Wanita itu tidak lain adalah Olivia Riverdale yang merupakan anak kandung dari Archmage Ginny Riverdale. Meski Olivia sangat terkenal karena dia sangat dekat untuk menjadi seorang Archmage Circle 8 di antara Archmage di kerajaan, tapi keberadaannya sekarang sudah setara dengan patriark keluarga Riverdale yang merupakan 6 Archmage. Adrian berpikir jika Olivia adalah orang yang sama beruntungnya sepertinya karena menjadi seorang Archmage Circle 7 di usia yang masih 20 tahunan. Olivia mengatakan jika plakat yang dibawa Adrian adalah asli, dan Adrian lega karena akhirnya bisa diakui.
Namun sayangnya, Olivia masih belum mau mengakui meski plakat itu asli, karena bisa saja Adrian dengan sengaja memalsukan plakat itu supaya terlihat asli. Olivia tampaknya sedang mencoba untuk menekan Adrian menggunakan resonansi circle-nya bersama dengan dua pengawalnya. Namun sepertinya tekanan semacam itu tidak akan berpengaruh besar pada Adrian yang telah sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan sihirnya untuk menetralkan tekanan mereka. Adrian menanyakan apa maksud semua ini, tapi Olivia dan dua pria di belakangnya merasa takjub dengan Adrian. Olivia mengatakan hanya ingin menguji kemampuan Adrian, tapi Adrian merasa Olivia akan tahu tanpa melakukan hal semacam itu. Olivia menjelaskan meskipun mereka sama-sama seorang Archmage Circle 7, bukan berarti mereka setara, jadi ia cuma ingin mengukur level Adrian. Adrian menanyakan apakah ia sudah diakui sekarang, dan Olivia mengatakan tidak ada alasan untuk menolak karena Adrian membantu memperluas pengaruh ayahnya sebagai murid, meski masih banyak yang ingin ia tanyakan. Meski caranya agak kasar untuk mengetes, tapi Adrian rasa itu cukup masuk akal. Terlebih, ia seperti sudah disambut sebagai Archmage. Olivia menanyakan bagaimana jika ia adalah seorang penjahat yang merugikan keluarga Riverdale. Tapi Olivia memperjelas jika itu sama saja dengan Adrian sedang mencoba menggali kuburannya sendiri. Adrian lega karena akhirnya ia diakui dan tidak perlu berdebat lebih panjang lagi dengan Olivia. Adrian kemudian ingin meminta sesuatu pada Olivia agar mau membantunya melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Raven sedang bersiap untuk memberangkatkan pasukannya ke tempat keluarga Adrian. Ketika Raven ingin agar keberangkatannya dipercepat, pelayan Raven memanggilnya karena memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan. Raven menanyakan apa yang ingin ditunjukkan, dan pelayan itu menunjukkan sebuah video padanya. Dalam video itu, Olivia menyatakan jika Adrian secara resmi adalah mantan murid ayahnya, yaitu Ginny Riverdale, dan telah resmi menjadi Archmage Circle 7 di usia 20 tahun. Raven sangat terkejut karena keluarga Riverdale tiba-tiba mengumumkan keaslian Adrian sebagai seorang Archmage. Olivia menambahkan jika keluarga Riverdale akan membantu dan menyiapkan upaya dukungan pada Adrian supaya bisa menjadi seorang Archmage Circle 8. Raven tak menyangka Adrian selangkah di depannya seperti bisa membaca pikirannya, dan penasihat mengatakan jika keluarga kerajaan bisa saja ikut campur. Ditambah lagi, Olivia menyatakan jika siapapun yang berani berurusan dengan Adrian, keluarga Riverdale tidak akan tinggal diam. Raven sangat marah dan membanting proyeksi videonya karena sudah sangat kesal di mana ia semakin sulit untuk menyerang Adrian. Namun sepertinya Raven tidak berniat untuk mundur dan berencana untuk melakukan tindakannya sesuai dengan rencana. Penasihat menanyakan apakah tuannya serius, tapi Raven sudah tidak ingin lagi dibantah dan memerintahkan untuk segera melakukan rencananya. Raven tidak akan peduli apakah kerajaan akan ikut campur atau tidak ketika ia menyerang Adrian, tapi penasihat masih mengingatkan resiko setelah peperangan selesai. Raven tak masalah asalkan bisa mencapai tujuannya. Hal seperti itu bisa diurus nanti, tapi penasihat masih mencoba menghentikannya karena Riverdale juga membackup Adrian. Raven yang sudah marah mengatakan jika mereka itu adalah orang asing, jadi tidak ada masalah. Raven yakin jika Adrian berpikir ia sedang mencoba untuk mundur, dan Raven rasa ini sangat bagus untuk menjadi serangan dadakan. Raven ingin persiapannya segera diselesaikan dan mengirim pasukan mereka ke tempat Adrian. Tapi sayangnya, Adrian sudah mengawasi pergerakan Raven melalui elang hitam. Rencana Raven untuk memberi Adrian serangan dadakan tentunya tidak akan membuat Adrian terkejut lagi karena sudah tahu apa yang akan direncanakan. Sebelum itu, ketika Adrian dan Olivia bertemu, Adrian hanya ingin meminta bantuan untuk mengadakan konferensi pers.
Olivia mengatakan jika ia sudah paham situasi Adrian dan tidak keberatan untuk memberikan bantuan sesama murid. Tapi Adrian menolaknya dengan alasan konferensi pers itu saja sudah cukup. Adrian tidak membutuhkan bantuan lainnya karena ia sudah memiliki rencananya sendiri. Adrian akhirnya bergerak setelah semua rencana yang ia susun berjalan sesuai dengan prediksinya. Adrian sebenarnya hanya tidak ingin bergantung pada orang lain soal balas dendamnya karena itu demi kepuasannya sendiri. Adrian berpikir untuk melakukan semuanya sendiri sesuai dengan rencananya dan dibawa kepemimpinannya. Dalam pertemuan bersama Olivia, Adrian mengungkapkan jika ia hanya tidak ingin berbagi kegembiraan dengan orang lain terkait balas dendamnya.